you like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a damn they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day. It's like my iPod's like a replay, replay. Waalaikumsalam. Ini kelas 11 ya? Iya, Bu. Oh, Adem. Kita dengar Adem dulu ya, Nak? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut aja ya. Yang mau sholat nanti selesai pelajaran Ibu boleh. Baiklah. Untuk pertemuan semalam Ibu lupa ngabsen. Ini kita akan di awal aja ya, Nak? Iya, Bu. Ada berapa orang yang nggak hadir? 1. Ibu absen aja ya. Rio Saputra, Hadir, Bu. Fatihah Nur Ilmi nggak hadir ya? Hadir, Bu, absen. Kemana dia? Kok 2 minggu nggak datang? Gak ada kabar, Bu. Oh, Karisa Taila, hadir Bu. Putri Lutfia, hadir Bu. Oh, jadi cuma satu yang nggak datang ya? Nak? Iya. Oke, langsung aja. Ibu ada bahan ajar baru, bukunya yang kemarin disimpan ya, Nak. Ibu bagiin ya. Kamu kongsi ya, Nak, sama Iko ya. Oke, di situ semalam kita menyinggung tentang HAM. Ada yang tahu kepanjangan HAM itu apa? Hak asasi manusia. Ya, benar. Hak asasi manusia. Hak yang melekat pada diri seseorang sejak lahir. Ngantuk, Nak? Ngantuk, Bu. Masya Allah, ya jam-jam terakhir ini ya kan. Oke, di sini ada penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan yang disertai pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Pembunuhan itu adalah salah satu contoh penyebab hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia. Kenapa bisa melanggar? Ada yang tahu? Karena merenggut nyawa seseorang. HAM itu terbagi 2 ya, Nak. Ada HAM ringan dan HAM berat. Ya. Yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Oke, contohnya kayak Rio, Edi sama si Ila. Seenaknya. Sekarang kan trennya tuh kayak ngejek nama orang tua ya kan? Itu tuh nggak boleh, Nah. Itu tuh termasuk apa? Pelanggaran HAM. Kenapa dia termasuk pelanggaran HAM? Karena ejek-ejekan itu suatu contoh dari bullying. Oke, yang ketiga sikap tidak toleransi. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Seperti tadi, itu kan orang tuanya Ira. Kenapa Rio ngejek-ngejek? Ya kan, jadi kan ibaratnya Rio tidak menghargai orang tuanya Ila yang lebih tua dari kalian. Ingat ya, Nak, orang tua seseorang, orang tua teman kalian itu orang tua kalian juga. Kenapa? Karena sama-sama harus dihargai, dihormati. Oke, yang kedua, faktor eksternal. Faktor-faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM.
bos. Ya, itu kan penyalahgunaan kekuasaan seharusnya dan harus bisa disalurkan dari ke sarana sekolah, jadi tidak, ya kan? Nah, yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Apa itu benar? Siapa aparat penegak hukum itu? Polisi, iya benar. Polisi ketika menghukum seseorang itu berpedoman pada hukum, undang-undang. Hukum itu kan aturan. Aturan itu yang mengikatnya adalah undang-undang. Oke, sekarang kan banyak kayak di Solo ini, di Solo itu, mereka jadi goyah. Jadi setelah ada kasus, mereka tidak mendalami kasus tersebut. Mereka hanya berpihak pada orang yang mempunyai uang. Kayak korupsi, orang kalau korupsi otomatis banyak uang. Suara dia bisa lebih besar karena ada uang. Oke. Di sini kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ibu ambil contoh-contoh besar di Indonesia-nya. Di sini ada berapa ini? Ada 5. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Kenapa dia bisa dinyatakan bebas? Itu tadi tidak yang selesai. Nah, yang ke 2, 3, 4, 5 ini boleh dibaca, boleh di searching. Oke. Kemarin kan ibu juga ada nyari tugas-tugas faktor HAM eksternal dan internal. Oke. Setelah kalian searching, boleh kalian masukkan ke sini ya, nak. Kalian isi. Boleh buka HP ya, Bu? Nggak boleh kan, kemarin ibu bilang cari di rumah, diingat, baru diisi di sekolah. Oke, ibu kasih penjelasan dikit. Tadi kan ibu menyinggung HAM itu ada 2, HAM ringan dan HAM berat. HAM berat itu seperti pembunuhan, terus penganiayaan, yang faktornya yang korbannya itu merenggut nyawa seseorang. Nah, yang kedua itu HAM ringan. HAM ringan itu yang seperti ejek-ejekan, kayak tadi kan ejek-ejekan. Terus apa lagi? Dorong-dorongan, kayak tidak menghargai. Itu termasuk HAM ringan. Oke. Itu diisi ya. Terus ibu ada mau kasih tunjuk video. Nampak semuanya?
bagi contoh ya nak. Iya Bu. Berarti dia tidak mendengarkan. Oke, banyak ada kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, penganiayaan. Banyak ya nak lingkupnya. Jadi ketika kalian merasa kalian itu hak kalian udah ditindas seseorang, kalian boleh melapor, boleh cerita, boleh ngadu, jangan dipendam sendiri nak. Karena itu hak kalian, itu yang kalian dapatkan itu tidak kalian dapatkan secara sempurna. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada. Jadi kesimpulannya apa hari ini? Pelanggaran HAM itu apa? Oke, yang ringan dulu. HAM itu apa? Hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Bagus. Yang melekat sejak lahir. Contoh-contoh HAM ringan apa? Bully. Terus Ejek orang tua. ngejek orang tua, terus banyak loh nak. Nah, nggak tahu. Oke, jangan lupa itu tugas yang ibu bagikan. Tadi ada faktor dari eksternal dan internal. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, ada yang mau bertanya? Enggak Bu. Enggak ada. Oke. Kalau enggak ada, ibu yang mau nanya. Kalau enggak ada, ibu yang mau nanya. Yang bisa jawab, ibu kasih poin 5. Oke? Ibu kasih 2 pertanyaan aja. Berarti yang nggak menjawab nggak dapat